Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan saya Isnar Rahmatul Bukarumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup pada kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, dan As-Sami dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu Asmaul Husna? Teman-teman tahu apa tidak Asmaul Husna itu? Ayo kita belajar bersama-sama. Pengertian dari Asmaul Husna yaitu Al-Asma Al-Husna dibentuk dari kata Al-Asma, bentuk jamak dari kata Al-Isim, memiliki arti nama, dan Al-Husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, Al-Asma Al-Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna yaitu berjumlah 99. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. 1. Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau, sesuatu yang keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada suatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dan juga mengungkap hal-hal yang kecil. Jadi pengertian Al-Alim yaitu Maha mengetahui segalanya, baik kecil maupun besar. Yang kedua, Al-Khabir. Allah Maha memberitahu. Kata Al-Khabir berasal dari akar kata khobar dalam bahasa Arab klasik yang berarti mengetahui, sadar makna sejati, memahami kebenaran, dan mengetahui rahasia batin. Berikut beberapa makna dari Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu termasuk detail-detailnya. Allah selalu memperhatikan dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia termasuk yang tersembunyi. Yang ketiga yaitu As-Sami. Allah Maha mendengar. As-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Suara apapun di dalam semesta ini
dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya dan menjadi setiap permintaan dari mereka yang benar-benar beriman. Yang keempat yaitu Al-Basir. Allah Maha Melihat. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun, langit dan bumi dan seluruhnya alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Alim yaitu contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Al-Asmaul Husna Al-Alim diantaranya yaitu rajin belajar, tidak berprasangka buruk pada Allah, merenungi ciptaan Allah, dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Khabir diantaranya yaitu teliti dalam menyelesaikan tugas, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari, ikhlas berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain, dan belajar mengelola uang jajan. Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna As-Sami diantaranya yaitu menjaga lisan dari perbuatan tercela seperti menggunjing, mengolok-olok, memfitnah, menyebarkan kebencian, dan berbicara kotor. Mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor dan tidak bermanfaat, dan memilih dan memilah mana yang boleh didengar dan mana yang tidak. Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Basir diantaranya menjaga perbuatan di mana saja dan kapan saja, tidak menggunakan panca indera untuk hal yang dilarang Allah, menggunakan indera penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan memiliki pandangan ke depan visioner sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Nah, kita sudah mempelajari tentang Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Dari nama-nama Allah yang kita pelajari hari ini, mana yang paling membuat kalian merasa dekat dengan Allah? Dan apa yang akan kamu ubah dalam sikapmu setelah mengenal Asmaul Husna itu? Ayo kita merenungkan diri. Membuat merasa dekat dengan Allah yang mana? Atau semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.